itu hanya ibadah mahdoh saja. Padahal Al-Quran berbicara sains, teknologi, fisika, kimia, ya, biologi. Berbicara Al-Quran itu sejarah dan sebagainya. Nah, pengungkapan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu ya jarang lah. Umumnya seperti itu aja. Pahala sholat ini segini, pahala baca ini segini, ayo berputar di situ. Sehingga umat Islam seakan-akan Quran ini tidak menjadikan petunjuk untuk hidup. Padahal Al-Quran ini petunjuk hidup yang sangat lengkap dengan segala keilmuannya untuk bekal hidup itu. Dan saudara, kita lanjutkan. Setelah kita simpulkan dengan menggunakan ilmu mantik, nah, yang tadi, bahwa ternyata as-sama itu adalah atmosfer. Sekarang kita lanjutkan. Ternyata tadi kita ingat di dalam Al-Quran bahwa surat Al-Anbiya 32, wa ja'alnas sama'a sakpan mahfudo. Kami fungsikan as-sama, langit ini, sakpan mahfudo sebagai atap yang terpelihara. Kita buktikan terpeliharanya seperti apa. Ya, begini. Emang rada hese ngaji begini mah. Karena sangat memakan energi otak gitulah. Ya apalagi kajian-kajian begini mah nggak ada dagelannya, nggak ada dagelannya. Saudara sekalian, kita lanjutkan. Allah memperlengkapi langit atau tadi atmosfer, sekarang sudah disimpulkan dengan beberapa perlengkapan yang diterangkan dalam ayat Al-Quran. Dan tadi langit disebut sakfan mahfudo, sebagai atap yang terpelihara. Kalau terpelihara berarti ada perlengkapannya untuk memelihara. Pertama, kita lihat surat Al-Hijr ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i dzatil buruj. Was-sama'i. Wau di sini bukan bau kosam. Sebagaimana di dalam ilmu nahwu shorof. Karena Al-Quran tidak semuanya tunduk patuh kepada ilmu tata bahasa. Ya. Tidak semua Al-Quran tunduk kepada ilmu tata bahasa. Was-sama'i dzatil buruj. Perhatikanlah, wau di situ bukan wau kosam. Perhatikanlah. Was-sama'i dzatil buruj. Perhatikanlah langit yang diperlengkapi dengan burjun. Burjun itu benteng. Jadi langit itu diperlengkapi dengan benteng. Apa yang dimaksud benteng? Nanti diterangkan oleh ayat yang lain. Pertama, was-sama'i dzatil buruj. As-sama itu diperlengkapi dengan burjun, benteng. Kenapa ada benteng di situ? Tentu karena atmosfer bukan benteng bimana bentuk fisik. Ya. Benteng yang sifatnya non fisik. Ya. Benteng di sini, burjun di sini ialah yang disebut dengan burjun itu yang disebut dengan apa beda ini? Ozon. Lapisan ozon yang disebut benteng itu. Mesosfer.
Meson. Meson itu benteng. Kenapa disebut benteng? Karena di Burjun itu disebut benteng karena di situ ada lapisan yang kandungan kimianya mengandung partikel-partikel yang bermuatan listrik. Ya, partikel-partikel yang bermuatan listrik. Sehingga kalau ada benda-benda langit yang masuk ke bumi, benda-benda langit masuk ke bumi, ya seperti benda langit itu yang sekarang itu tuh, apa yang berseliweran di atas itu? Asteroid. Yang batunya suka jatuh ke bawah tuh namanya meteor. Itu kalau ada batu meteor sebutlah turun masuk ke garis edar bumi yang asalnya dari sananya gede, sebut saja dari sananya segede batu yang di lapang Brimob, itu sudah melewati yang namanya lapisan Burjun, itu tergerinda, bukan galindra, dikikis, ya, karena di situ ada kimiawinya itu bahan partikel-partikel yang bermuatan listrik, jadi dikikis. Makanya kalau ada meteor masuk ke garis edar bumi menyala kan, menyala, sehingga meteor itu jatuhnya ke bumi jadi kecil. Di Gurindra, bukan di Galindra, di Gerindra. Di Gerindra. Di Gurinda. Jadi dikikis. Sehingga benda-benda langit yang masuk ke garis edar bumi itu jadi kecil. Terselamatkanlah manusia. Makhluk yang ada di bumi. Dari benda-benda langit yang masuk ke garis edar bumi. Coba bayangkan kalau masuknya segede batu lapang Brimob. Nyampainya segede lapang batang Brimob. Ke bawah, jatuhnya di pasar. Sedangkan yang namanya benda-benda langit itu, ya asteroid itu ada yang segede Pulau Jawa, gedenya, kan kecil itu, gede. Nah, oleh Allah diperlengkapi as-sama ini dengan lapisan Burjun, mesosfer Burjun itu. Nah, ini yang disebut dengan Sakpan Mahfudo. Kemudian di surat Az-Zariyat ayat 7. Wassama'i dzatil hubuk. Perhatikanlah atmosfer atau langit yang diperlengkapi dengan hubuk. Hubuk itu habaka. Asal kata habaka. Habaka itu menenun. Nah, saringan. Jadi atmosfer ini diperlengkapi dengan saringan oleh Allah. Saringan agar sinar matahari tidak langsung. Kalau sinar matahari langsung, hangus. Allah bikin saringan. Yang namanya, dalam ilmu pengetahuan sebutnya ozon. Kang Ojon. Ozon. Jadi Allah perlengkapi atmosfer ini dengan lapisan ozon. Lapisan ozon itu difungsikan oleh Allah untuk menyaring sinar matahari. Supaya tidak langsung. Coba kalau sinar matahari langsung dengan kekuatan ultravioletnya lain sebagainya. Ini bisa hangus. Nah, maka sekarang banyak di kalangan negara-negara industri diperbincangkan bagaimana memelihara ozon. Karena hasil penelitian ozon ini sudah banyak yang bolong. Akibat asap-asap yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik. Asap-asap pabrik yang keluar terus-terusan ke atas. Sehingga terjadilah pemanasan bumi. Pemanasan bumi ini akibat lapisan ozon sudah rusak oleh ulah manusia. Maka ada komprehensi negara-negara industri bagaimana mengurangi polusi yang dikeluarkan oleh pabrik-pabrik.
Karena merusak lapisan ozon. Termasuk itu yang dipakai AC, gas freon. Gas freon itu merusak ozon itu. Nah, kalau ozon ini bolong, maka daerah yang di bawahnya itu tidak lagi tersaring sinar matahari. Kalau ozon ini bolong. Nah, maka untuk menjaga ozon ini tidak banyak bolong-bolong, sempat ada konferensi negara-negara industri bagaimana mengurangi asap-asap industri tidak terus-terusan merusak ozon supaya tidak rusak. Karena sekarang bukti dari ozon rusak sudah terjadi pemanasan bumi. Dan kalau terjadi pemanasan bumi tidak bisa dikendalikan lagi karena ozon terus-terusan dirusak ya, oleh asap-asap industri, ya, termasuk asap-asap pembakaran hutan, maka akan terjadi pencairan es di kutub utara dan kutub selatan. Udah, tenggelamlah daratan. Kalau es di kutub utara, kutub selatan mencair, dan sekarang gejala-gejala mencair itu sudah terbukti. Pencairan es di kutub utara, kutub selatan itu sudah terbukti. Sekarang sudah banyak gunung-gunung es yang sudah pecah. Dari induknya sudah lepas. Dan itu akan mengakibatkan ya daratan tenggelam nanti. Banjirop. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi lapisan yang kedua sebagai perlengkapan bumi, sebagai perlengkapan langit adalah hubuk. Nah, kemudian surat Al-Muluk ayat 5. Ya, surat Al-Muluk ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa atadna lahum adzabas sa'ir. Nah, saudara-saudara, lapisan yang dilengkapkan oleh Allah untuk langit ini ialah salah satu di antaranya masabih. Walaqad zayyana as-samaa'a dunya, sungguh kami perlengkapi langit dunia ini, bumi ini, bimasabiha, dengan lapisan masabih, wa ja'alnaha, dan kami fungsikan lapisan masabih itu rujuman lisayatin, untuk mengusir setan. Menentukan. Rujuman lisayatin. Kalau untuk mengusir setan kan bukan setan ke dalam. Setan yang mau ke dalam diusir. Supaya tidak masuk ke dalam, diusir kan. Rujuman lisayatin, untuk mengusir setan. Jadi langit ini, atmosfer kita ini, atmosfer langit kita ini diperlengkapi oleh Allah dengan yang namanya masabih. Wa ja'alnaha, Allah fungsikan masabih itu rujuman lisayatin, untuk mengusir setan. Jadi setan tidak ada di bumi ini karena diusir oleh lapisan masabih. Wah, ini kaitannya banyak nanti. Jadi setan itu nggak masuk ke sini. Yang dimaksud setan jin. Nggak masuk ke sini. Karena akan diusir setiap masuk ke langit bumi dengan lapisan yang bernama masabih. Karena waja'alnaha, kami fungsikan masabih itu rujuman lisayatin, untuk mengusir setan. Wa atadna lahum adzabas sa'ir. Masabih ini, saudara-saudara, ion. Ion ya, Ben? Ionosfer. Masabih itu disebut sebagai ionosfer. Kalau bahasa ilmu pengetahuan, ionosfer. Termosfer ya. Ionosfer.